Halo Lik, kemarin kan dari Cilacap nih oleh-olehnya ikan tenggiri jenis pasir ya. Katanya ini tuh paling enak kalau dibikin empek-empek. Ayo sekarang kita bikin empek-empek tapi versi ngarang ya Lik ya. Cus, boleh dipercaya boleh enggak, tapi yang jelas ini enak banget. Dan sekarang kita dalam proses mengambil dagingnya ya Lik ya. Ini daging iwak banyunya diambil dari bagian kepala ke bawah. Ini di file dulu, dibuang, dipisahkan dari tulangnya. Nggak susah kok temenan, sapi nggak susah. Lik, saya itu manusia yang tidak pernah dolanan iwak. Coba lihat video saya, mana banyak video saya yang ngoprek ikan, nggak ada, hampir nggak ada ya. Tapi dengan PD-nya saya berani bikin. Kenapa berani bikin? Karena saking gampangnya bikin beginian tuh ya. Ini setelah dipisahkan dari atunya, dari ikannya, ini langsung menggunakan sendok saja dikerok begini ya. Gampang sekali Lik. Tuh. Itu sekilo berapa di tempatmu sapi? Ini di Cilacap ikan tenggiri ini sekilonya 50.000. Cuman kemarin cuman ada setengah kilo. Selawewu. Kurasa kalau sekilo mungkin dapat 45 ya. Tapi kalau kita belinya ini di Pangandaran harganya bisa 80.000. Kok bisa 80.000 sapi? Karena kata teman saya yang di Pangandaran, si ikan-ikan yang dijual di sana kebanyakan itu didatangkan dari Cilacap, bukan dari Pangandarannya sendiri katanya. Bener gue orang ngerti ya. Dah, ini kita lakukan dulu acara mengiris-iris dagingnya sampai habis. Setelah itu nanti akan kita timbang seberapa banyak beratnya dagingnya. Setelah itu baru kita sambungkan dengan tepungnya ya. Cus, acara mengambil dagingnya udah rampung. Sekarang ini akan saya timbang ya. Ini kameramennya fokus ke timbangan. Kita lihat ikan yang 500 gram setelah dibersihkan dagingnya dapatnya berapa itu? Dapatnya 277 ya, kurang ya 280 itu dapatnya ya. Kemudian dagingnya akan langsung saya masukkan ke dalam chopper maning begitu. Ini kameramennya mendekat dong ya dong. Nah ini udah masuk. Terus selanjutnya saya mau menyiapkan bahan yang lain. Di sini saya punya air. Airnya ini sebanyak 75 ml. Nanti boleh ditambahkan lagi ya kalau misalnya pas sudah digunakan untuk menggiling kok adonannya masih padat, boleh tambahkan sedikit lagi. Yang penting adonannya nanti masih bisa dibentuk. Berikutnya kita menambahkan gula pasir. Gula pasir ini saya menggunakan sebanyak 1 sendok makan. Jangan terlalu banyak karena ini hanya untuk penyeimbang rasa. Terus ini kita udek-udek dulu. Kenapa diudek-udek di bagian awal? Tidak langsung dicampurkan ke si dagingnya, si gulanya, biar nggak berindil-berindil Lik. Takutnya nanti gulanya nggak bisa remuk, dadinya malah orang enak. Kemudian kita di sini menambahkan juga merica. Mericanya kita menggunakan 1 bungkus ya, yang merek itu merek Ladaku. Kalau untuk lada boleh menggunakan sebanyak apapun seterah, mau sedikit mau banyak seterah ya. Lalu di sini kita menambahkan juga bawang putih bubuk. Ini bawang putih bubuknya saya pakai sebanyak 1 bungkus juga Lik. Biar apa? Biar wangi kayak lili kek ya. Dan kemudian di sini saya juga akan menambahkan micin bin Masako. Ini saya menggunakan sebanyak setengah bungkus. Mau pakai boleh, mau nggak pakai boleh. Misalnya nggak pakai artinya nanti garamnya ditambahkan mandan banyak ya. Karena kan kalau bikin pempek anyep itu rasanya menurut saya nggak enak Lik. Dan karena saya sudah menambahkan mengsako sing wis asin, jadinya di sini saya hanya akan menambahkan garam nggak terlalu banyak ya, biar asinnya pas di lidah saya maksudnya. Kalau untuk pemakaian garam, lada, bawang putih, mangsako atau roiko atau apapun itu setelah disesuaikan dengan selera masing-masing saja ya. Kalau untuk yang pasti itu cuman daging dengan si tepungnya itu takarannya wis jangan diudik-udik lagi. Dan ini langsung diaduk-aduk, diratakan. Kemudian langsung ditumplekkan semuanya, dikucrut-kucrutkan ke dalam dagingnya ya. Ini sekali lagi akan dihaluskan. Dah, langsung saja pencet. Ini seorang sabar main pencet.
Ini tadi kan beratnya 280, jadi di sini saya menyiapkan tepung tapioka. Di sini nggak ada tepung sagu yang merek-merek lain ya. Kita hanya akan menggunakan merek yang biasa saja. Ini akan saya tambahkan sebanyak 50 gram dari beratnya si ikan. Tadi kan itu 280, berarti ini saya perlu menambahkan sebanyak 140 gram. Nah, kita timbang dulu ya. Kalau untuk bikin panganan begini saya ilmunya mandan saklek tek. 2:1, 2 untuk ikannya, 1 untuk si tepungnya ya. 129 dikit maning, titik maning mak kecepret. Lah wis kelebihan sedikit enggak masalah lah ya. Daripada saya ngambil ulang. Terus selanjutnya ini dibuka dulu, kita lihat hasilnya, kita tunjukkan pada Lili kayak seperti apa. Tuh, hasilnya seperti itu. Ini langsung kita tuangkan tepung elik, masukkan saja. Hasil. Kok pakai tangan? Iya, pakai tangan ini. Nah, tepungnya sudah masuk. Kemudian Lili kok tentu penasaran, sapi kok ada minyak goreng di situ? Iya. Ke dalam sini juga akan saya tambahkan minyak goreng. Minyak gorengnya ini akan saya tambahkan sebanyak 3 sendok makan ya. Sendok makan. Siji. Minyak goreng. Loro. Telu. Dah. Ini banyak cuman begini saja, Lip. Setelah itu ini digejus-gejus lagi sampai merata. Kalau udah merata tinggal dibentuk beres-beres. Semudah itu ya. Itu nanti adonannya pas sapi. Untuk tepung dan ikannya pas, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Nah, semudah itu. Dan di kompor kita sudah menyalakan api karena ini nanti akan direbus. Cus. Dalik, kita lihat sebentar lagi adonannya hasilnya seperti apa ya. Semisalnya terlalu padat adonannya, nanti Lili boleh menambahkan air mani. Iya. Karena kadang-kadang tingkat si kekeringan si tepung itu beda-beda. Kalau saya adonannya sampai tahap begini saja ya. Dah, ini tinggal dibentuk, tinggal digodok saja. Cus. Lik, ini kita sudah dalam tahap menggodok ya, merebus. Ini kita sengaja bikinnya kecil-kecil, panjang-panjang supaya bisa jadi banyak. Dah, pokoknya ini tinggal tunggu mengapung ya. Setelah mengapung sekitar 5 menitan, matikan kompor. Setelah itu ya tinggal digoreng. Gorengnya kapan? Setelah ini nanti bisa disimpan di freezer kalau untuk stok lama. Kalau cuman untuk 2-3 hari ke depan cukup di chillernya saja di kulkas. Nggih. Untuk bikin cukonya saya nggak akan bikin lah, karena di video saya juga udah banyak. Kalau bikin pempek yang tenggiri baru kali ini sudah dalam sejarah saya. Terus ya. Nih, hasilnya seperti ini ya. Kameranya nunjuk ke sini. Nah, ini proses merebusnya sudah selesai. Tuh, udah jadi banyak ya. Dan di sebelah sini kita lagi bikin cukonya. Tuh, cukonya ini sebenarnya juga harusnya menggunakan cabenya tuh cabai rawit yang biasa untuk makan gorengan ya. Tapi di sini saya menggunakan cabai setan. Kenapa menggunakan cabai setan? Karena di rumah Elvira cuma ada cabai setan. Nanti Lileke kalau mau bikin cuko itu bagusnya menggunakan cabai rawit yang biasa untuk makan gorengan, cabai rawit yang hijau itu ya. Terus di sini ada ilmu mengarang indahnya lagi. Saya menambahkan tulang-tulang ikan tenggirinya. Tuh saya masukkan. Biar apa? Biar aromanya sungguh aduhai. Udah lah ya, Lik ya. Ini prosesnya sudah akan saya hentikan sampai di sini. Nanti tahu-tahu udah digoreng, tinggal diemplok saja. Cus. Dan ini dia, Lik, hasil akhirnya ya. Ini saya menggorengnya sampai mandan kering, tapi tuh lihat nggak ada kesan berminyak sama sekali, nggih. Ya wis, sekarang kita icip. Ini di sini saya ada, ya sayang, ini
cukonya ya udah saya kasih dengan timun, rajangan timun. Cus, kita cipik. Cus. Nah, ya. Kita icipi lek. Ini hari berikutnya ya, pagi berikutnya dan betul-betul tinggal segini. Tadi malam udah digorengin, dimakani si Bambang. Dia suka. Kalau untuk rasa ini kayaknya empek-empek terenak yang pernah saya makan ya, karena kuahnya sedikit, tidak ada bulut-bulutnya, tidak ada rasa berminyak-minyaknya, enak banget, kering banget ini, dan kenyil-kenyil tuh ya. Walaupun kita tidak menggunakan air es, tetap saja tengahnya bisa bolong-bolong tuh. Oke, monggo silahkan dicoba. Jangan banyak ngomong dulu. Oke. Ini pedesnya ngalahin gambreng, tapi karena kita menambahkan tulang-tulang terus kulit ikannya direbus, ini tuh si cukonya rasanya asam, pedas, ada manis-manisnya, terus ada tekstur lembutnya gitu loh, Lik. Enak. Monggo silahkan teman coba. Jus, salam goblak-goblak. Sini lihatnya. Jus, salam goblak-goblak.